Al-Maulid, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida sayyidul mursalin bi Sya'b Bani Hashim bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Syi'ib. Syi'ib itu jalan atau di antara dua gunung, ya, lembah lah ya. Rasul lahir di Syi'ib Bani Hashim di kota Makkah. Pagi hari di hari Senin, ya, pagi hari di hari Senin. Lah tanggalnya ini khilaf para ulama. Para ulama sepakat Rasulullah lahir di kota Makkah Al-Mukarramah. Para ulama sepakat Rasulullah lahir hari Senin. Berdasarkan hadis yang masyhur, Rasulullah ditanya, kenapa panjenengan puasa pada hari Senin? Maka beliau menjawab, karena itu adalah hari yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Sepakat, hari Senin itu sepakat. Dan juga sepakat di tahun yang mana di tahun itu dulu Abroha nyerang Ka'bah, maka diistilahkan Amu Al-Fil, ya, tahun gajah. Karena zaman dulu itu Pak, tanggal sudah ada, ya, nama bulan sudah ada, nama hari sudah ada, tapi nggak punya tahun. Lah tahunnya bagaimana? Dikaitkan dengan peristiwa besar. Kok jare wong Jawa, oh iki tahun Gestapo, ngene lho. Paham enggak? Iki tahun Gestapo iki. Maksudnya tahun di mana dulu ada kejadian besar jenenge Gestapo. Ya, belum ada apa? Tahun zaman itu. Lah, itu sepakat. Tahun gajah, hari Senin di kota Makkah, sepakat. Lah para ulama berselisih pendapat tentang tanggal lahirnya Rasul. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, seperti yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hazm. Ada yang merojihkan tanggal 10. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini beranggapan Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi dia mengatakan 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Kebanyakan terutama orang Indonesia mengatakan 12 Rabiul Awal. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau merojihkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Beliau, ya, mengikuti peneliti yang dilakukan oleh Al-Alim Al-Kabir Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi rahimahullah. Sehingga menurut atau beliau lebih memilih, yang mungkin beliau mengikuti pendapat ulama yang lain, yaitu pada tanggal 9 Rabiul Awal. Dan beliau ikut Al-Alim Al-Kabir Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi kalau ditarik ke Masehi. Jadi dulu kita waktu belajar ilmu falak, ilmu hisab, maka bisa dilacak itu komarianya kapan, bisa dilacak untuk dikonversi menjadi apa? Masehi. Lah menurut beliau, kalau di Masehi, beliau pada tanggal 20 atau 22 April tahun 500
Masehi. Itu ya. Nah, jadi masalah tanggal ini terjadi khilaf pendapat. Yang dirojihkan pengarang kitab ini tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi kelahirannya Rasul itu tanggalnya khilaf pendapat. Tapi yang pasti sepakat wafatnya Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu wafat itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi yang memperingati seneng-seneng itu sebenarnya memperingati lahirnya apa? Wafatnya. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu sepakat atau jelas Rasulullah wafat tanggal itu. Tapi kalau lahirnya masih ada khilaf. Dan yang dirojihkan pengarang kitab ini tanggal berapa tadi? 9. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi bahwa Rasulullah SAW ketika lahir itu keluar dari kemaluan ibunda beliau cahaya sampai menyinari istana Syam, istana Romawi, dan terjadi irhasot, kejadian-kejadian yang luar biasa. Diterangkan telah jatuh 14 apa? Pilar Isra. Dan api majusi kan nyembah apa? Nyembah api. Itu api majusi padam ketika lahirnya Rasulullah SAW. Dan gereja di Bahira itu di daerah Romawi, perbatasan dengan Arab. Jadi sebelum Palestina ada tempat namanya Bahira, ya, Bihira. Ya, nggak tahu ya, nggak tahu di daerah mana itu, ya, nggak tahu di daerah mana. Wallahu alam. Intinya ada gereja ini apa? Ambles. Ini diriwayatkan Al-Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Tetapi pengarang kitab ini mengatakan, perhatikan ini penting, walaysa lahu isnadun tsabit. Tidak ada isnad yang kuat. Maksudnya hadis ini tidak kuat yang menerangkan kejadian-kejadian apa? Aneh tadi itu. Ya, dan sejarah umat-umat terdahulu tidak menerangkan itu. Padahal pada waktu itu sudah ada tulisan-tulisan sejarah. Ya, gak diceritakan di kalangan Romawi dulu ada kayak gini, gak ada cerita kayak gini. Gak ada sejarah di Persia yang mengatakan dulu begini-begini gitu loh. Sehingga kata beliau ini, walaysa lahu isnadun tsabit. Tidak ada isnad yang tetap, yang sahih, yang kokoh dalam masalah ini. Nah, setelah Rasulullah SAW dilahirkan, Muhammad kecil SAW, maka Siti Aminah ngasih tahu kakeknya, ngutus seseorang sampaikan ke kakeknya bahwa cucunya lahir. Maka luar biasa senangnya Abdul Muthalib ini. Kenapa senang? Karena Abdullah itu putra kesayangannya. Nah, Abdullah itu wafat. Nah, sekarang Abdullah punya anak. Jadi Rasulullah lahir tidak sempat lihat ayahanda beliau. Beliau lahir sudah yatim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai sosok seorang ayah. Maka senang luar biasa Abdul Muthalib ini. Maka datanglah Abdul Muthalib membawa cucu kesayangannya ini. Dan Rasulullah itu luar biasa tampan, rupawan, ganteng, nyenengkan orang yang lihat. Maka Muhammad kecil yang masih bayi tadi, masih balita, dibawa Abdul Muthalib masuk Ka'bah. Wada Allah wa syakarolah. Abdul Muthalib memuji Allah, berdoa, bersyukur kepada Allah. Wakhtarolahu isma Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib memberi nama Rasulullah dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu hampir tidak ada orang Arab namanya Muhammad. Jarang dipakai nama Muhammad itu.
Tapi sahabat Nabi ada yang namanya Muhammad. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang namanya sama dengan Nabi? Ya Muhammad. Kok dipikir Muhammad bin Maslamah, pendekar itu, sering diberi tugas khusus sama Nabi. Kalau sekarang ya kayak densusnya Nabi gitu. Tugas-tugas penting ya, urusan-urusan yang penting, yang darurat, itu sering Muhammad bin Maslamah, ahli orangnya. Dan ini sudah kita ceritakan kemarin. Cuma ya lupalah orang yang lupa, ingatlah orang yang ingat. Seneng nih, luar biasa. Wa khotanahu yaumas sabi'ahu, dan disunat oleh Abdul Muthalib pada hari ke-7. Seperti dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi orang Arab pada waktu itu sudah berkhitan, karena khitam itu adalah diantara syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dilestarikan. Di antara agama-agama, di antara agamanya Ibrahim yang rusak itu, tapi masih ada yang utuh, yang belum diselewengkan. Di antaranya apa? Sunat. Dan kemarin sudah saya jelaskan, orang Arab jahiliyah pada waktu itu yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim cuma sedikit. Di antaranya adalah ayahnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu dijamin masuk surga. Ayahnya Sa'id bin Zaid itu satu-satunya orang Arab jahiliyah yang ikut agamanya Ibrahim. Gak mau nyembah patung, gak mau nyembelih depan berhala. Siapa bapaknya Sa'id bin Zaid? Zaid bin Amr. Zaid bin Amr mengatakan, aku tidak menjumpai orang Arab jahiliyah yang beragama dengan Ibrahim selain aku. Gak mau nyembelih patung, gak mau menyembah selain Allah, gak mau sujud ke berhala-berhala. Namanya siapa tadi? Zaid bin Amr. Tulis itu. Zaid bin Amr adalah satu-satunya orang atau diantara orang yang beragama dengan Ibrahim di zaman jahiliyah. Oke, kembali ke materi. Jadi Rasulullah disunat sebagaimana bangsa Arab yang lain bersunat, yaitu pada tanggal atau pada hari ke-7 setelah kelahiran. Wa awwalu man arda'athu minal muradhi', wa dzalika ba'da ummihi bi usbu'in, ya. Dan wanita yang pertama kali menyusui Nabi setelah ibunya 7 hari disusui ibunda beliau sendiri, yaitu Aminah. Setelah itu yang pertama yang menyusui Nabi adalah wanita yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah mantan budaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak wanita namanya Thuwaibah. Rasulullah lahir disusui Thuwaibah. Thuwaibah punya anak namanya Masruh. Jadi Masruh ini apanya Nabi? Saudara sesusuan. Yang mana sebelumnya Thuwaibah ini menyusui pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu paman Nabi sekaligus saudara sesusuan. Kemudian setelah Rasulullah, nanti Thuwaibah juga menyusui seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu saudara Nabi sesusuan, gitu ya. Nah kemudian setelah Nabi disusui beberapa hari, beberapa waktu oleh Thuwaibah, maka kebiasaan orang Arab itu tidak membiarkan bayinya ada di kota Makkah karena khawatir kena wabah, udaranya nggak segar. Maka kebiasaan orang Arab pada waktu itu anaknya dikasihkan ke murdiah, tukang susu. Wanita-wanita yang tukang menyusui, tujuannya dibawa ke kampung halamannya, dibesarkan di sana, kena udara lembah, kena udara yang lebih segar, dan dididik supaya dapat bahasa Arab yang fusha. Bisa dipahami kan? Maka orang-orang Arab itu ya menawarkan bayi-bayinya kepada wanita-wanita yang tukang susu. Lah, di antara kabilah Arab ada yang terkenal wanitanya menjadi wanita-wanita ya tukang susu untuk bayi-bayi. Namanya Bani Sa'ad.
Wanita-wanitanya Bani Sa'ad ini berangkat ke kota Mekah, tujuannya mencari bayi untuk diasuh dan dapat gaji dari bapaknya bayi tersebut. Jelas ya? Maka wanita-wanita Bani Sa'ad ini berangkat ke kota Mekah, itu bayi-bayi sudah nunggu ditawarkan. Maka datanglah wanita dari kabilah Bani Sa'ad, ada bayi ditawarkan, nego MOU-nya bagaimana, harganya berapa nanti dikembalikan, cocok diambil. Datang lagi ada yang nawarkan bayi cocok, harganya diambil, cocok. Setiap tukang susu ini melewati Rasulullah, nggak ada yang mau ngambil Rasul. Ketika giliran Rasul disodorkan, monggo silakan ya, anak saya ini, putra saya ini tolong disusui. Ditanya siapa bapaknya? Abuhu qad mat, bapaknya telah mati. Bahwa yatim, ini bocah yatim. Tidak mau, karena tujuannya mereka menyusui ini supaya dapat duit. Nah kalau bapaknya sudah mati, anaknya yatim, nggak ada duitnya, maka ketika setiap disodori Nabi nggak ada yang mau. Ganti cari bayi lain, cocok di bawah, cocok di bawah. Setiap yang ketemu Nabi nggak ada yang mau. Jelas mau Nabi, monggo silakan. Bapaknya siapa ini? Fulan, sudah mati, dia yatim, nggak jadi. Datang lagi terus, nggak ada yang mau ngambil Nabi. Bayi-bayi yang lain sudah dihabisi, sudah diambil semuanya, tinggal Nabi sendirian. Dan ada orang wanita namanya Halimah Sa'diyah, karena dari suku atau dari kabilah Bani Sa'ad, makanya dikatakan Halimah As-Sa'diyah. Orang Indonesia digabung namanya Halimatus Sa'diyah. Sampai di rumah saya, di desa saya juga ada namanya. Iya, akan banyak kan namanya orang Islam perempuan Halimatus Sa'diyah, padahal dia Indonesia bukan Sa'diyah. Jawiyah, Kalimantaniyah, Sumatria kan gitu kan. Tapi saking itunya sampai nisbatnya dipakai juga. Ya kan? Lah, Halimah As-Sa'diyah ini terakhir gak dapat. Termasuk Halimah Sa'diyah ini sudah ditawarkan Nabi, ditanya bapaknya sudah mati ini yatim, tolong silakan disusui. Gak mau juga Halimah ini. Tapi setelah itu cari-cari sudah habis bayi-bayinya. Bingung dia, balik lagi ke temannya, ke suaminya tuh, gak ada. Ya sudahlah, saya ingin ngambil dia, kasihan. Ya, barangkali dia apa? Ada barokahnya. Iya, kata temannya, suaminya, sudahlah ambillah. Barangkali anak ini membawa apa? Keberkahan, kasihan, yatim, miskin. Diambil sama Halimah. Niat aslinya nggak niat, tapi karena nggak ada yang lain, terpaksa diambil. Bisa dipahami ya? Nah, dalam riwayat terjadi kejadian luar biasa. Ketika Rasulullah SAW kecil di bawah Halimah, itu mohon maaf, payudaranya siapa? Halimah itu, satyunya itu langsung menghadap ke Rasulullah SAW. Dan kendaraan waktu pulang, waktu berangkatnya kan terlambat nih Halimah itu Sa'diyah, karena kendaraannya terseok-seok ini. Ketika pulang paling cepat. Sampai heran teman-temannya ini. Setelah di kampung Bani Sa'ad, itu ternyata terjadi kejadian-kejadian luar biasa. Di antaranya kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah ini subur-subur dan menghasilkan apa? Air susu yang sangat banyak. Sampai heran, ya, kabilah Sa'ad yang Bani Sa'ad yang lain mengatakan, "Wahai para budak, gembalakanlah kambing kami di tempat Halimah menggembalakan kambingnya." Apakah rumputnya beda? Kok yang itu hasilnya banyak, ini sedikit? Paham nggak maksudnya? Ya beda, ini ketunggon Nabi, ku nggak ketunggon Nabi, kan gitu. Luar biasa, ya, seger gitu kan. Sehingga Halimah As-Sa'diyah ini rumah tangganya mendapatkan keberkahan dari Allah karena adanya Rasulullah kecil di situ. Dapat rezeki banyak, melimpah ruah gitu loh, karena ada Rasulullah SAW. Nah pada waktu itu Rasulullah SAW itu mempunyai saudara-saudara sesusuan yang disusui oleh siapa tadi? Halimah. Siapa saja? Abdullah bin Haris. Kemudian kemudian diantaranya adalah Syaima, perempuan namanya Syaima, nama aslinya Hudzafa atau Judzama bintil Haris, tapi yang terkenal Asyaima.
Wa kana tahdinu Rasulullah wa Abu Sufyan bin Kharis bin Abdul Muttalib ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ammuhu Hamzah ibn Abdul Muttalib mustardian fi Bani Sa'ad bin Bakar. Lah, Hamzah juga pernah disusui wanita Bani Bakar. Jadi merupakan saudara sesuatu Nabi dari dua segi. Hamzah itu dari segi yang pertama dengan wanita namanya Thuwaibah, yang kedua dengan Halimah. Rasulullah itu punya saudara-saudara sesuatu banyak di Bani Bakar itu. Dan itu penting untuk mengokohkan kerasulan Nabi nanti. Nanti saya ceritakan ketika terjadi pembedahan apa? Dada. Itu penting, Allah siapkan itu. Nah, Halimah ini menjumpai keberkahan dalam keluarganya semenjak kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa terjadi kejadian. Ya, air susu kambing ini melimpah, nggak seperti biasanya, sehingga mereka merasa rumah tangganya ada keberkahan karena semenjak adanya Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Halimah ini melihat ini bocah yang nggak sembarangan. Ini bocah kecil yang luar biasa. Saking senangnya, nih, padahal masa menyusui itu berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilain. Harusnya 2 tahun itu sudah disapi kan gitu kan? Artinya dikembalikan ke orang tuanya. Tapi karena saking bagusnya Nabi, semuanya Nabi nyenengkan, gak ada yang gak nyenengkan. Rambutnya Nabi nyenengkan yang lihat, ya wajahnya Nabi nyenengkan yang lihat, adanya Nabi nyenengkan orang yang ada di sekitarnya. Semuanya bagus Rasulullah. Tidak ada yang jelek dari Nabi. Semua dari Nabi bagus. Membuat orang yang lihat jatuh cinta sama Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umur 2 tahun nih sudah waktunya dikembalikan. Halimah mikir, eman ini kalau dikembalikan anak ini. Ya, semuanya indah dari anak ini. Ya, lucunya, tampannya, gantengnya, ya, keberkahannya, sehingga jatuh cinta Halimah ini. Maka Halimah datang ke Mekah dan izin kepada Nyonya Aminah. Wahai Nyonya Aminah, tolong izinkan agar bocah kecil ini, Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam ini tetap ada di tempatku. Kasihan nanti dibawa ke Mekah, khawatir nanti kena wabah, takutnya ada apa-apa. Sudahlah, biarkan kami yang jaga dulu. Tetap ini anaknya Anda, tapi biarkan kita yang apa? Memelihara. Saking senengnya tuh. Akhirnya Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam masih di kabilah Bani Sa'ad. Belum dikembalikan kepada Siti Aminah. Dan Siti Aminah saking cintanya sama Abdullah, gak nikah lagi. Gak nikah lagi Aminah. Sampai nanti wafat, gak menikah lagi. Padahal kebiasaannya orang Arab kan nikah yuk ganti lagi. Wafat ganti lagi. Kok menikah ganti lagi gimana? Bahaya itu ibu-ibu ini. Wafat ganti lagi biasa orang Arab kan. Tapi ini gak mau nikah Aminah ini. Saking. Dan diopeni sama Abdul Muttalib. Ngerti diopeni? Dirawat, disayangi, dikasih nafkah gitu lah sama Abdul Muttalib. Nah, akhirnya Rasulullah SAW kembali di Bani Sa'ad. Sampai Nabi umur 4 tahun terjadi kejadian yang luar biasa. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Anas bin Malik. Sekali lagi nggih, kitab ini sengaja nggak saya baca semua, ya kan? Kemarin kan perjanjiannya kayak gitu. Di awal-awal kan saya sampaikan ya. Ada yang saya baca, ada yang saya loncati. Tidak semua riwayat harus disampaikan. Kan gitu nggih? Ya. Maka Rasulullah SAW pada tahun keempat ini dari masa kecil Nabi ini terjadi kejadian luar biasa, yaitu terjadi pembedahan dada Nabi. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Rasulullah SAW ketika umur 4 tahun, Nabi waktu itu main-main sama bocah kecil lain, saudara-saudaranya tadi loh, saudara sesusuan. Atahu Jibril, datanglah malaikat Jibril. Sedangkan Nabi sedang bermain sama bocah-bocah kecil. Fa'akhadahu, diambil sama Jibril, kemudian fasyaqqa an qalbihi, dibedah, operasi dibedah dadanya Rasulullah SAW. Hatinya Rasul, fastakhrajal qalb, dikeluarkanlah hatinya Rasulullah. Fastakhraja minhu alaqah, dikeluarkan apa? Alaqahnya. Apa alaqah itu?
segumpal, iya. Segumpal apa? Darah apa daging? Segumpal darah atau daging. Hadza hadus syaiton, intinya diambil bagian dari hatinya Nabi. Hadza hadus syaiton minka, ini adalah bagiannya setan yang ada dalam dirimu. Terus tsumma ghasalahu, dicuci sama malaikat Jibril di tempat yang terbuat dari emas, ya, dengan air Zam-Zam. Ketika Rasulullah di dalam posisi seperti itu bersama Jibril, itu dilihat bocah-bocah kecil itu, saudara-saudara sesuatu Nabi itu lihat, maka mereka ketakutan, semburat, mereka lari semuanya. Ngerti semburat? Semburat bukan sembur, Mas. Apa? Oh, langsung ya lari gitu loh menuju ibunya, dan mereka mengatakan Muhammad mati, Muhammad mati. Muhammad kecil, dan Rasulullah sejak kecil disukai teman-temannya. Jadi gak ono nyolong jambu, Rasulullah gak keleleran, itu gak ono nih. Ya. Rasulullah SAW berubah warnanya pucat gitu loh. Bocah-bocah kecil ini lari semuanya. Ya khawatir Nabi Muhammad mati, mereka datang ke ibunya, oh ibu Muhammad lah, gitulah kurang lebih. Akhirnya dicari sama Halimah, mana Muhammad ini? Dicari ketemu. Ya, fastaqbaluhu wa huwa muntaqiul laun. Rasulullah wajahnya sudah berubah. Dan wajah berubah itu bukan berarti umbelen. Wajah berubah maksudnya ya mungkin pucat, gitu loh. Kelihatan cemas, ketakutan. Nah itu mungkin. Ya, mutahayyirul laun, wajahnya berubah, warnanya berubah. Kata Anas, kuntu ara athara dzalikal mahid fi sadri, dan saya masih melihat bekas jahitan itu di dadanya Rasulullah. Anas melihatnya. Dan kita wajib percaya, wong Anas itu kemana-mana nemani Nabi. Anas bin Malik itu kan julukannya adalah khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Kemana-mana bareng Nabi itu Anas bin Malik itu. Anas bin Malik ini anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, biarkan anakku kecil ini meladenimu, melayanimu, jadi pelayanmu ya Rasulullah kemana-mana. Jadi hafal sifatnya Nabi, apa-apanya Nabi hafal. Siapa namanya? Anas bin Malik. Dan ibunya ngomong, wahai Rasulullah, tolong doakan si Anas kecil ini ya Rasulullah. Didoakan Nabi, Allah ya, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Dalam riwayat Anas bin Malik anaknya 100 lebih, sebagian mengatakan 90 lebih, dan hartanya banyak dan umurnya panjang. Anas bin Malik, ya, ada yang mengatakan 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Banyak anaknya, kena doanya Rasulullah. Dan itu kemungkinan istrinya nggak mungkin satu, ya kan? Mesti istrinya banyak. Itu penting garis bawahi. Loh, guyu ibu-ibu ya. Ibu-ibu gak terima ya. Nah, setelah terjadi kejadian seperti itu, ila ummil Hanun, takut. Halimah ini takut, khawatir nanti kalau ada apa-apa disalahkan sama Bani Hashim. Bani Hashim gak terima. Akhirnya dikembalikan ke ibunya Nabi yang selalu merindukan Nabi, Al-Hanun, yang nyayangi Nabi, Siti Aminah. Wa khasyat alaihi Halimah ba'da hadil wiq'ah atau waq'ah hatta radathu ila ummihi, karena takut nanti terjadi apa-apa, kalau ada hal-hal yang enggak diduga yang memadaratkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut dimarahi, takut menanggung, ya, dan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Bani Hashim. Enggak mau ambil resiko, dikembalikanlah ke Makkah. Lah semenjak itulah Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta pada umur berapa? 4 tahun. Diingat-ingat itu sejarah Rasul. Kita nggak ngerayakan Maulid Nabi, tapi setiap hari kita baca sirohnya Nabi, kan? Sirohnya sahabat. Ini cara kita untuk menghidup-hidupkan dan mengetahui bagaimana sejarah Rasulullah.